Turbin angin adalah sebuah alat yang digunakan untuk merubah energi angin menjadi listrik. Lantas, apa itu angin? Pada suatu hari yang cerah, daratan akan menghangat lebih cepat. Adanya perbedaan temperatur tersebut membuat panas dari daratan akan menyebar ke udara di atasnya. Hal tersebut menyebabkan tekanan di sekitar daratan akan menjadi rendah. Di satu sisi, meninggalkan laut dengan tekanan yang lebih tinggi dari daratan. Hal tersebut menciptakan sebuah angin yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah sebagai proses penyeimbang tekanan tersebut. Sehingga energi angin dapat didefinisikan sebagai penggunaan angin untuk menghasilkan energi mekanik atau listrik. Sejak dahulu, kita sudah terbiasa menggunakan energi angin, baik sebagai penggerak perahu layar hingga penggerak kincir angin yang digunakan sebagai penyaluran air dalam irigasi, mengeringkan hasil panen, merembukan biji gandum, hingga sebagai pembangkit listrik. Dalam pembangkitan listrik ini, energi angin menggunakan sebuah konverter yang dikenal sebagai turbin angin. Turbin angin sendiri memiliki beragam bentuk dan ukurannya, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari turbin angin. Bagaimana turbin ini dapat merubah energi angin menjadi arus listrik, bentuk blade-nya, hingga mengapa jumlahnya tidak lebih dari 3. Dan kita juga akan membahas kasus apa saja yang dapat terjadi selama beroperasinya turbin ini. Turbin angin merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik didapatkan turbin angin akibat adanya shaft yang terhubung ke sebuah generator. Generator tersebut yang mengubah putaran menjadi energi listrik, yang kemudian ditransmisikan ke transformer yang berada di bagian dasar turbin. Transformer tersebut digunakan untuk meningkatkan tegangan rendah yang dihasilkan oleh generator agar dapat didistribusikan lebih lanjut. Sekarang mari kita lihat lebih rinci bagiannya. 1. Tower, sebagai bagian yang menopang struktur turbin dan berfungsi untuk menyerap getaran yang berasal dari gerak memutar blade. 2. Blade, dibuat seaerodinamis mungkin agar optimal dalam menangkap tenaga angin dan mentransmisikannya ke rotor. 3. Rotor, bagian yang memutar dari turbin. Rotor menyambungkan blade dengan gearbox melalui shaft berkecepatan putar rendah. Dalam rotor terdapat sistem pitch control yang digunakan selain untuk mengontrol gerak blade agar menyesuaikan arah angin, tetapi juga dapat mencegah perputaran rotor ketika angin yang dihasilkan terlalu tinggi atau rendah. 4. Nacelle, bagian dari turbin angin sebagai tempat dari beberapa komponen seperti gearbox, braking system, generator, pitch control system, dan yaw system yang bertanggung jawab terhadap orientasi rotor terhadap arah angin. 5. Anemometer, yang terletak di bagian belakang nacelle dan berfungsi sebagai pendeteksi arah angin. Ketika terjadi perubahan arah angin, anemometer mengirimkan sinyal ke yaw system yang bertugas untuk memutar keseluruhan nacelle dan blade agar dapat menerima angin di sudut optimalnya. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana turbin bekerja. Pertama, blade akan berputar ketika angin mencapai kecepatan cut-in yang merupakan titik ketika turbin mulai menghasilkan listrik dari berputar. Rotor terkoneksi dengan drive shaft yang berputar di dalam nacelle. Putaran itu yang diubah menjadi listrik oleh generator. Generator menggunakan induksi elektromagnetik untuk menghasilkan tegangan listrik. Salah satu elemen penting transmisi daya dalam turbin adalah speed multiplier. Ketika putaran rotor rendah, speed multiplier berfungsi untuk meningkatkan putaran sehingga mencapai putaran yang diinginkan generator listrik untuk menghasilkan listrik. Selain itu, turbin angin dapat dilengkapi inverter yang mampu merubah tegangan dari DC ke tegangan AC 220 volt
yang dapat langsung digunakan oleh sebuah alat elektronik. Ketika kecepatan angin meningkat, akan terjadi lonjakan daya dari turbin hingga mencapai rate power, yang merupakan batas output yang dapat dihasilkan rotor. Oleh karena itu, ketika kecepatan angin melebihi rate power, terdapat mekanisme braking system yang dapat mencegah bahaya kerusakan yang terjadi pada rotor dan membuat rotor tetap berputar pada kecepatan cut-off yang biasa berada di angka 25 meter per detik. Kita sudah pelajari bahwa blade akan berputar ketika dikenai oleh angin. Ketika kita lihat lebih dekat lagi, blade terdiri dari beberapa airfoil cross-section yang memiliki perbedaan bentuk dan ukuran dari pangkal ke ujungnya. Bentuk ini sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh sebuah pesawat. Bentuk tersebut menyebabkan udara yang melewati bagian bawah permukaan memiliki densitas yang lebih tinggi dari bagian atas, sehingga menyebabkan perbedaan tekanan dari dua bagian, dan dapat membuat wing dan seluruh bagian pesawat terangkat. Proses ini dalam kasus turbin, bersama dengan pitch control, mampu membuat blade menyesuaikan kemiringan agar tetap lurus dari arah datangnya angin. Dengan menerapkan prinsip dari turbin angin, kita pasti dituntun untuk percaya bahwa semakin banyak blade, maka akan semakin besar daya yang dihasilkan. Memang benar bahwa semakin banyak blade akan menghasilkan daya yang semakin besar. Namun, semakin banyak blade dalam sebuah turbin angin akan menyebabkan hambatan pada aliran angin sehingga membuat blade menjadi kurang efisien. Sehingga banyaknya blade dapat meningkatkan daya, namun lebih kecil dalam hal efisiensi. Turbin dengan 3 blade dengan jarak masing-masing 120 derajat memiliki nilai efisiensi dan daya terbaik dibandingkan turbin dengan 2 atau 4 blade yang lebih boros biaya. Dari kesimpulan tersebut, pembuatan sebuah turbin angin tidak hanya mementingkan daya yang dihasilkan, namun juga memperhatikan biaya, perawatan, polusi suara yang dihasilkan, hingga landscape dari turbin angin itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat potensi energi angin di Sulawesi Tenggara, khususnya di Wakatobi. Wakatobi sebagai daerah pesisir, umumnya memiliki potensi energi sumber daya terbarukan berupa kecepatan angin yang besar. Menurut jurnal pada tahun 2015 yang dikeluarkan Universitas Halu Oleo, secara keseluruhan wilayah Sulawesi Tenggara memiliki intensitas angin di angka 307 sampai 625 kWh per meter kuadrat pada variasi faktor bentuk 1,5 sampai 4 dan kecepatan angin rata-rata 4 meter per detik. Namun, persoalan utama dari sebuah turbin angin adalah distribusi kecepatannya yang tergolong kecil. Sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta menyebutkan bahwa di wilayah Banyuwangi secara rata-rata cenderung stabil di kecepatan rendah. Angin kecepatan rendah cenderung menghasilkan energi yang rendah, sehingga diperlukan adanya manipulasi di sistem transmisi yang ada pada turbin. Selain itu, dapat pula menggunakan turbin yang didesain khusus untuk kecepatan angin rendah, seperti Honeywell Windtronics Wind Turbine yang sudah pula digunakan di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi. Turbin angin juga dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga surya yang sudah ada untuk menciptakan PLTH atau pembangkit listrik tenaga hibrid, seperti yang sudah berjalan di beberapa wilayah Indonesia.